Puji Tuhan, coba boleh lihat dulu kiri kanan, katakan kita udah di bulan Juli loh ya. Ya, bulan depan gereja ini akan berulang tahun yang ketiga ya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan ya buat kita semua ya. Tidak terasa tuntunan Tuhan bagi setiap kita, gereja kita sudah akan masuk di tahun yang ketiga ya. Kemarin juga kita ada home couples juga ya. Saya minta Pak Andreas nanti jadi ketua panitia ya. Silakan untuk memikirkan seperti apa nih untuk di tahun yang ketiga ini. Puji Tuhan, tema bulan kita bulan ini di bulan Juli ini yaitu menikmati yang terbaik dari Tuhan. Ya, bisa ditayangkan ya. Menikmati yang terbaik dari Tuhan. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu punya yang terbaik buat setiap kita. Amin. Karena apa? Karena Dia adalah Bapa yang baik. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa segala yang terbaik, segala anugerah yang sempurna itu datang dari mana? Dari Bapa. Ya. Jadi yang baik-baik itu dari Bapa. Yang tidak baik itu dari si jahat dan juga karena mungkin kesalahan kita juga. Ya. Udah tahu ya tidak pakai helm misalnya gitu kan, kemudian terjadi kecelakaan, akhirnya terbentur kepala kita, ya itu bukan karena Tuhan yang lagi tegur kita, bukan, itu kelalaian daripada kita sendiri ya. Jadi ketahuilah bahwa yang terbaik itu Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita dan Tuhan mau kita menikmatinya di dalam kehidupan kita ya. Sama aja seperti Bapak Ibu Saudara sudah dapat semua ya perjamuan kudus ini. Ini sudah tersedia. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ya. Saudara hanya bisa menikmati roti dan anggur ini ketika ini dibuka nih dari kemasannya nih ya. Kemudian mulai dimakan rotinya, kemudian mulai diminum anggurnya ya. Saudara baru bisa menikmati tubuh dan darah Kristus. Tapi kalau ini Bapak Ibu Saudara nggak pernah buka, ya Bapak Ibu Saudara tidak menikmatinya ya. Yesaya 1 ayat yang ke-19, Yesaya 1 ayat yang ke-19, sama-sama kita baca firman Tuhan ini, Yesaya 1 ayat yang ke-19, 2, mana ya, 3. Apabila kamu mau mendengar dan menurut, maka kamu akan memakan hasil yang terbaik dari negeri ini. Amin. Kita yang berusaha bekerja di Jakarta, ya dari negeri inilah kita boleh menikmati berkat Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin punya bisnis usaha juga, punya jaringan juga sampai ke luar negeri, kekayaan bangsa-bangsa pun juga bisa datang kepada Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Mungkin jaringan bisnisnya sampai di luar negeri. Mungkin produk Bapak Ibu Saudara juga dilirik oleh orang luar juga sehingga diambil juga. Atau mungkin ada investasi juga yang masuk di dalam perusahaan daripada Bapak Ibu Saudara. Jadi kembali lagi, ternyata yang terbaik itu Tuhan siapkan bagi kita di mana? Di negeri ini. Amin. Kenapa di negeri ini? Karena kita tinggal di negeri ini juga. Amin. Di bumi ini. Kita melihat ketika Tuhan menjadikan manusia di Taman Eden, segala sesuatunya Tuhan sudah sediakan. Itu bukti Bapa yang baik, itu bukti pemeliharaan Tuhan ya. Minggu lalu Father's Day ya, minggu lalu anak-anak kita ya, mereka diajarkan bagaimana mereka mengucapkan apresiasi kepada papa dan mama ya. Dari Kak Ecis ngobrol kepada saya, dia bilang, wah luar biasa nih anak-anak kita gitu kan. Mereka merasakan kasih sayang papa ya, kasih sayang mama ya. Ada juga yang sedikit curhat juga, kayaknya papa sibuk katanya dengan kerja. Ya biasalah anak-anak ya. Jadi kembali lagi ya, bahwa Bapa, kita pun juga sebagai Bapa, sebagai orang tua, kita begitu mengasihi anak-anak kita. Terlebih Bapa di surga. Amin, sangat mengasihi kita. Makanya dikatakan sini, kamu akan memakan hasil yang terbaik dari negeri ini ya. Bangsa kita kaya ya, mineralnya luar biasa ya, batu baranya luar biasa ya. Robert dan yang lain-lain juga ya. Nikelnya juga luar biasa, apalagi emasnya Pak Alfrednya luar biasa juga ya. Emasnya luar biasa ya, apalagi di Jawa juga banyak emas ya, emas Jawa ya. Ya, negeri kita ini luar biasa dan kembali lagi Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan menikmatinya. Katakan menikmatinya. Ya.
Jadi jangan sampai kita hanya melihat kayaknya orang lain menikmati kemudian kita nggak menikmati. Kita sebagai anak Tuhan pun juga Tuhan mau kita menikmatinya. Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik bagi kita dan Tuhan mau kita menikmatinya. Cuma pertanyaannya bagaimana caranya? Amin. Itu kan yang kita perlu tahu nih ya. Segala sesuatu yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kita di negeri ini. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mendapatkannya? Ternyata Alkitab pun juga menuntun kita dari ayat tadi pun juga dikatakan di sini apa? Apabila kamu mendengar, yang pertama yaitu untuk kita menikmati segala yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di bumi ini, yaitu kita harus dengarkan suara Tuhan. Katakan dengarkan suara Tuhan. Ya. Baru kita bisa akan menikmati yang terbaik. Ketika seorang anak, orang tuanya berkata, belajar, belajar, belajar. Menikmati hasilnya itu kapan? Buat anak-anak sekolah di sini ya. Ada Yesua ya, ada Harvey, ada Joel. Ketika terima raport tuh. Ya. Di angka-angka itulah akan kelihatan. Ya. Ini anak kita ini dengar nggak apa yang kita suruh ya, belajar atau apakah dia main game ya, belajar atau mungkin dia lebih banyak lihat yang lain kah? Tapi kalau dia mendengar apa yang orang tuanya katakan, dia sungguh-sungguh belajar. Dipastikan ketika kita orang tua terima raport ya, dan juga anak-anak kita pun juga melihat sesungguhnya disitulah hasil daripada kalian mendengar daripada apa yang orang tua sampaikan. Amin. Demikian juga anak-anak mahasiswa juga di tempat ini ya. Kan udah beda juga ya, anak bukan lagi SMP atau SD ya yang disuruh sudah belajar belum, kan orang tua juga jauh ya ini anak-anak mahasiswa gitu kan. Kalian sudah lebih lagi sendiri ya. Sudah jauh dari orang tua. Tinggal bagaimana saudara sendiri ya, yang bagaimana harus dengar-dengaran kepada Tuhan ya. Mendengar juga apa yang dosen juga sampaikan. Dan ketika saudara melakukannya semua, saya percaya tidak akan ada yang menjadi mahasiswa abadi ya. Sesuai semuanya ya. Semester 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai, semuanya selesai sampai wisuda ya. Saya pastikan yang terlambat itu ya, selain tentu mungkin masalah biaya ya. Kadang-kadang kayaknya lebih banyak lebih banyak kongko-kongkonya di luar ya. Lebih banyak main-mainnya di luar daripada kuliah. Tapi saya percaya anak-anak mahasiswa New Life Community Church semuanya benar-benar tuntas. Amin. Sehingga saya tinggal menunggu undangan ya. Seperti waktu lalu juga Ibu Lingkan juga hadir juga nih ya, ucapan syukur ya. Anak mahasiswa kita ya, mereka sudah di wisuda, kami pun juga mengucap syukur juga ya. Wow, luar biasa nih ya. Anak-anak kita bisa lulus, mereka bisa menjadi berkat ya. Jadi kembali lagi dengarkan suara Tuhan ya. Next kita hidup, Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang penuh dengan suara. Ya. Banyak suara kita dengar. Ya. Hati-hati juga di dalam pengajaran hari-hari ini, hati-hati ya. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan ada yang sangat utama nih mengenai pribadi Tuhan. Ya. Bapa adalah Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Nah, kalau saudara bilang kayaknya bukan Pak. Ya. Mengerikan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan juga. Amin. Jangan sampai ajaran sesat mulai masuk dan berkata kayaknya Roh Kudus itu bukan Tuhan, Yesus pun juga itu bukan Tuhan. Ini 3 pribadi yang kita percaya ini adalah Tuhan di dalam dimensi yang luar biasa, menyatakan pribadinya kepada kita sebagai Bapa, ya, menyatakan pribadinya Yesus penebus kita, penyelamat kita, kemudian Roh Kudus yang saat ini bersama-sama dengan kita ya. Kalau kita berkata tadi Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, itu Rohnya yang kudus berdiam di dalam kita. Amin. Itu suara-suara banyak, suara-suara ajaran sesat, kemudian suara-suara pun juga yang hari-hari ini mungkin kita lihat di media sosial. Waduh, apakah bisnis saya masih bisa tetap kuat? Apakah kantor saya apakah masih bisa akan kerja di sini ya? Apakah usaha yang saya lakukan ini apakah masih bisa bertahan? Kemudian yang kuliah juga, apakah saya masih bisa menyelesaikan kuliah ini ya?
mungkin juga ada keuangan-keuangan yang terganggu. Itu suara-suara yang muncul di dalam kehidupan kita. Belum lagi di dalam kehidupan pernikahan kita. Apakah pernikahan saya ini akan bertahan sampai maut memisahkan? Ya? Atau belum maut memisahkan, sudah keburu kita memisahkan diri? Ada begitu banyak suara-suara yang mau menggoncang iman kita. Tapi saya percaya kita semua di tempat ini, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Amin. Yohanes 10 ayat yang ke-27, Yohanes 10 ayat yang ke-27 dikatakan di sini, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amin. Sekali lagi, domba-dombaku, ini perkataan Yesus. Dia berkata dia adalah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Di sebuah peternakan domba, ya, ini ayat ini memang benar-benar realita gitu, ya. Walaupun banyak ya domba-domba mereka makan rumput di padang, tapi kalau begitu gembalanya mungkin ya datang ke tempat tersebut, kemudian mulai mungkin dia ngomong, gitu kan, dia bisa kenal tuh ya suara huhuhu, ini siapa nih gitu kan, misalnya ya. Atau mungkin datang yang lain gitu kan, gembala yang lain memperdengarkan juga suaranya juga huhuhu gitu kan. Dia tahu nih huhuhu yang ini yang mana nih gitu kan. Domba itu punya pendengaran yang tajam dan spesifik dan luar biasa. Dia tahu ini suara gembalaku yang baik. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kita bisa peka mendengar suara Tuhan. Ini gerakan baca Alkitab setahun selesai. Paling tidak Bapak Ibu Saudara baca Alkitab firman Tuhan. Amin. Ada mungkin yang sudah selesai, ada mungkin yang berjalan untuk 1 pasal, 2 pasal dan sebagainya. Ada juga yang ikut rombongan gerakan baca Alkitab. Paling tidak Bapak Ibu Saudara mendisiplinkan diri untuk membaca Alkitab. Mari katakan kiri kanan, baca Alkitab. Anak-anak kita ya, itu juga tiap hari tadi juga datang kan, Kak Ece sudah prinin gitu kan. Mereka pun juga baca Alkitab juga ya. Jadi kita jadi malu juga nih ya, kalau anak kita baca Alkitab, kok papa mamanya nggak baca Alkitab. Tapi saya sangat bangga ya dengan orang tua di tempat ini ya. Kita ada grup baca Alkitab juga, luar biasa. Baca Alkitab jadi itu menjadi sebuah teladan buat anak-anak kita. Jadi kembali lagi, kalau kita tahu suara Tuhan, maka kita bisa membedakan mana suara si jahat ya. Suara si jahat apa? Kadang-kadang dia datang seperti Yesus ketika dia berpuasa. Iblis datang, dia tahu Yesus lagi lapar ini. Kemudian iblis katakan, udahlah, rubah aja batu itu jadi roti. Tapi Yesus katakan, ya, dengar iblis ya, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis akan datang mencobai kita ketika kita lagi butuh uang, butuh sesuatu. Dia akan pakai dengan cara yang mudah. Mohon maaf, ada pun juga orang yang akhirnya dia terdesak. Karena apa? Karena sebuah kebutuhan, bahkan ada juga bukan cuma kebutuhan, keinginan. Dan akhirnya menjual dirinya. Ada lagi apa ya? Ada lagi menukar mungkin imannya pun juga ya. Ditukar Kristus dengan uang. Ya, kita lihat Yudas pun juga seperti dia jual Yesus ya demi kepingan perak. Ya. Mungkin juga di dalam bisnis dan usaha ya. Ada orang-orang mungkin yang ajak kita, tapi kita melihat pun juga kayaknya ini bisnis pinggir jurang ini ya. Sebentar lagi saya bisa masuk terperosok. Saudara harus benar-benar nahan diri dan berdoa, Tuhan apakah ini daripada Tuhan? Karena apalagi kalau kita sudah berkeluarga ya, konsekuensinya apa? Ada istri kita dan anak-anak kita ya. Terseret semuanya. Kita melihat orang yang kasus korupsi itu, begitu papa mamanya ada di media sosial, di sekolah pasti mereka bilang, "Wih, itu papa lu loh yang ketangkap ya kemarin," gitu kan. Itu bagaimana mental anak-anak, mental istri, kemudian mental keluarga besar itu akan kena semuanya. Oleh sebab itu mari kita harus benar-benar menjaga diri kita daripada segala godaan iblis. Percayalah, ketika engkau butuh mungkin keuangan bisnismu dan apapun juga, dia Bapa yang baik, pasti dia pelihara kita. Amin.
Dia pasti pelihara kita. Selagi engkau ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan, pasti Dia akan pelihara kehidupan daripada setiap kita. Ketika kami pun juga mengalami, waktu saya ingat waktu masih kuliah juga nih, sama juga dengan Pak Alfred juga gitu kan, konflik di daerah kami, kiriman terganggu. Tapi saya melihat cara Tuhan memelihara kami lewat orang-orang yang teman-teman ya, sepersekutuan, justru itu menjadi seperti papa dan mama dan keluarga bagi kami. Kadang-kadang kami dikasih makan di rumahnya, kadang-kadang mereka bilang, udah datang aja makan di rumah gitu kan. Mereka lihat kami jalan kaki, dipinjamin motor juga gitu kan. Mereka lihat kami di kos nggak ada televisi, dikasih televisi juga. Kami tidak kuasai diri untuk nonton TV terus, akhirnya terganggu kuliah kami, akhirnya kami balikin TV-nya. Kondisi seperti kami lihat bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Amin. Dia Bapa yang baik, dia luar biasa. Pasti Bapak pun juga ya, yang pernah juga kuliah, yang pernah tinggal di kota yang lain ya, kita dipertemukan oleh Tuhan. Bukan saudara, bukan keluarga, kok bisa jadi mama kos yang baik misalnya gitu kan. Kok bisa menjadi seperti keluarga yang baik. Itulah ya pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Jadi mari ya, untuk kita bisa dengarkan suara Tuhan, Alkitab adalah suara Tuhan bagi kita. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Katakan amin. Wow, ini Tuhan luar biasa ya. Dia mau mengajar kita dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kamu tempuh. Ya, oleh sebab itu mari, penting sekali kita terhubung dengan Tuhan supaya kita tahu nih jalan Tuhan bagi kita apa. Dan puji Tuhan, sore hari ini kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara lagi dengar tuntunan Tuhan juga ya. Ada kan banyak pilihan juga nih gitu kan, mau kemana kita ya, mau lebih pergi jalan-jalan untuk memuaskan keinginan kita, atau kita datang ke rumah Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara sedang dipimpin oleh Tuhan, amin. Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, amin. Paranormal ya itu sangat laris juga ya, kemudian ya hal-hal yang lain juga ya, sangat laris karena orang pengen tahu masa depan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu berbicara kepada setiap kita, amin. Lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus-Nya, lewat banyak hal Tuhan bisa berbicara untuk menuntun kita. Mazmur 8 ayat yang ke-9 ya. Alkitab mengajarkan dan memberi petunjuk untuk jalur penerbangan dan pelayaran. Jadi Alkitab ini adalah buku utama daripada seluruh buku dan pengetahuan yang ada. Ini Alkitab ini powerful luar biasa. Dunia navigasi, dunia pelayaran, itu mereka juga lihat di Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan segala sesuatu yang melintasi jalur-jalur di lautan. Para peneliti ya melihat kemana nih arus angin, arus ikan dan sebagainya. Itu menjadi sebuah petunjuk juga untuk kalau ikan lewat di situ, paling tidak kapal pun juga pasti aman. Ikan pasti akan menghindari tempat-tempat yang mungkin airnya bisa mutar kemudian membawa menarik dia ke bawah. Dahsyat nih Alkitab kita, amin. Para peneliti mereka melihat nih angin kayak gimana nih gitu kan. Itu kan ini ribuan, berapa banyak ya Pak Patrick ya ini di lautan nih, kita lagi duduk di sini, itu kapal-kapal yang di antara benua gitu berlayar. Jarang-jarang tuh dikatakan tiba-tiba kapal gitu kan masuk di pusaran air yang besar, ya, itu sudah kehilangan navigasi tuh ya, itu udah keluar, udah out tuh. Karena kapal ini semuanya punya jalur Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatatnya. Bahkan di angkasa ini, di udara ini ya, saudara lihat aja di pelacak gitu, pesawat ini. Ini jalan semua nih ya, baik yang duduk di sini, baik yang ada di atas pesawat saat ini.
Itu juga ahli juga pun juga melihat. Ya. Makanya kadang-kadang kita melihat gitu kan, burung nabrak sama pesawat. Itu pesawat juga ambil jalurnya burung juga. Ya. Mereka pun juga meneliti. Jadi kalau kita melihat ini ya, burung-burung di udara dan ikan di laut dan segala sesuatu yang melintasi jalur-jalur di lautan, ternyata Alkitab sudah mencatat dan memberikan hikmat kepada manusia. Lu mau tahu jalur di laut? Ya, Alkitab menulisnya, lihat ikan. Lu pengen tahu jalur di udara? Lihat aja burung itu kan. Nggak ada burung dikatakan, lalu burung itu kecelakaan. Nggak ya. Dia tahu kemana dia akan terbang. Itu dahsyatnya Alkitab firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari lebih bersemangat lagi ya di dalam membaca Alkitab ini. Apalagi kalau kita baca Amsal lebih banyak lagi ya. Kalau kita mau melihat Alkitab ini. Yang kedua, bagaimana kita menikmati yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu percaya apa yang Tuhan katakan. Next, percaya apa yang Tuhan katakan. Ya. Lukas 4 ayat 25 sampai 26. Dan aku berkata, yaitu Yesus, dan Yesus berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kekurangan apa? Kekurangan nabi kah orang Israel? Enggak. Ya. Taurat, hari Taurat ada semuanya. Tapi mereka enggak percaya Bapak Ibu Saudara. Sampai Elia harus pergi kemana? Ke Sarfat. Ini di luar Israel, di tanah Sidon. Dan ternyata janda di Sarfat lebih punya iman daripada janda di Israel. Dan saya percaya janda-janda yang ada di New Life Community Church adalah janda-janda yang beriman. Haleluya ya. Duda-duda juga ya beriman. Haleluya. Anak-anak muda juga semuanya di sini ya. Jangan sampai Tuhan mesti cari janda di Tiberias kah gitu kan? Janda di Glow kah ya? Janda di gereja yang lain. Karena janda di sini nggak punya iman, tapi saya percaya janda-janda di tempat ini punya iman. Amin. Katakan kiri kanan, kamu punya iman ya. Dari mukamu aja saya lihat ini imanmu luar biasa ya. Mau dolar turun naik gitu kan, mau apapun tantangan yang ada ya. Saya melihat di sini wanita-wanita tempat ini, wanita-wanita beriman. Amin. Jangan sampai Tuhan cari wanita yang lain karena Tuhan lihat nggak ada iman nih. Wanita-wanita New Life, tapi saya melihat di sini semua tahan banting semuanya ya. Haleluya ya. Imannya luar biasa ya. Suami-suami juga, bapak-bapak juga di tempat ini semuanya juga punya iman juga yang luar biasa. Ini jauh-jauh semua loh tinggalnya dari Bogor ya. Ada juga baru datang lagi ke Anita ya. Cibinong, sana juga Cikarang, Karawaci ya. Ya, Ciledug juga. Makanya Kelapa Gading, Pak Alfred ya, Pak Robert juga ada juga gitu kan ya. Tidak kalah juga dengan yang jauh-jauh ya. Ini luar biasa nih ya. Ini penerobos-penerobos ya. Artinya punya iman. Amin. Apalagi yang dari Rusun Bebek juga ya, luar biasa ya semuanya. Oh, BSD ya, dari BSD luar biasa. Waduh ini. Waduh luar biasa ini jemaat ini ya. Jadi kita melihat di sini, ini perikopnya itu Yesus datang ke Nazaret. Tempat dia bertumbuh jadi besar. Dia ditolak Bapak Ibu Saudara. Di kota yang lain mujizat, di Galilea jangan tanya ya. 5 roti 2 ikan, orang dibangkitkan. Begitu datang ke Nazaret, ditolak Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak punya iman. Nggak terlampau banyak mujizat yang Yesus lakukan. Besok itu kalau Bapak Ibu Saudara juga punya iman juga ya, berdoalah ya. Tuhan, aku rindu ke Yerusalem. Oktober saya akan berangkat ke sana. Dalam anugerah Tuhan ya. Kalau Tuhan berkenan juga, kita harus ngomong seperti itu ya. Sudah lama juga setelah pandemi saya belum berangkat ke sana. Kalau Tuhan izinkan pasti akan berangkat juga. Berdoa, amin. Minta Tuhan mumpung sehat gitu kan.
Saya rindu untuk menginjakan kaki di tanah perjanjian. Amin. Paling tidak berdoa dulu buat Yerusalem ya. Maka saudara akan dibawa juga ke sana. Yang kedua, Lukas 4 ayat yang ke-27. Lukas 4 ayat yang ke-27. Bisa kebaca? Ini Joel buat lebih kecil lagi ya. Saya buat besar, dia buat lebih kecil. Lukas 4 ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Menyedihkan. Ya. Banyak orang kusta di mana? Di Israel. Tapi yang disembuhkan siapa? Satu orang, itu Naaman orang Syria. Kenapa? Karena tidak percaya. Oleh sebab itu mari jemaat New Life Community Church ya, percaya kepada Tuhan. Amin. Punya iman ya. Jangan sampai kita sudah datang ibadah jauh-jauh kemudian kita nggak punya iman. Saya bertemu dengan WL di pedalaman ya, bukan di sini ya, di kutub-kutub sana gitu kan. Dia ngomong Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa gitu kan. Begitu turun gitu kan dia ngomong, peding kali aku gitu kan. Kayaknya masalah berat banget gitu kan. Saya bilang kayaknya beda banget gitu kan. Di sini kok Tuhan pun luar biasa dahsyat gitu kan. Begitu turun kayak kayak ayam sayur gitu kan. Kayak orang nggak punya iman. Saya jadi bingung. Ini yang berdiri tadi ini siapa gitu kan? Apakah berbeda dengan yang turun di mimbar? Tapi jangan tanya dengan Pak Patrick, ini imannya luar biasa ya. Terus konsisten gitu kan. Ini apalagi semua yang di sini-sini semua ya. Ya, ini ada Yesua juga dan semuanya ya. Kita tetap gitu kan punya iman. Memang masalah ada, realita ada. Oke, kita ungkapkan masalah yang ada, tapi jangan sampai Tuhan tenggelam dengan masalah kita. Pastikan ketika kita berbicara, Tuhan di atas masalah kita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Siapa sih yang nggak punya masalah? Semua punya masalah. Tapi pastikan di dalam setiap pembicaraan kita, ya, di dalam setiap perkara kita closing, kita tutup, Tuhan pasti tolong saya. Amin. Tuhan pasti buka jalan saya, percaya. Jangan sampai closingnya gitu, akhirnya iman kita berpindah ke orang itu gitu kan. Bisa nggak lu bantu gua gitu kan. Aduh. Oke lah mungkin dibantu, tapi amin. Kita pun juga rindu kan untuk sebuah terobosan terjadi di dalam kehidupan kita. Naaman ya. Siapa ini? Ini jenderal Bapak Ibu Saudara. Bisa tersinggung juga karena ketika dia datang kepada Elisa ya, yang sambut siapa? Asistennya, bujangnya. Ini jenderal lo datang gitu kan. Misalnya jenderal Amerika datang ke sini, kemudian Pak Prabowo nggak keluar gitu kan. Suruh mungkin ya Mayor Teddy gitu kan, tolong temui gitu kan. Mestinya ya yang Pak Prabowo juga ini orang besar juga yang datang gitu kan. Bisa tersinggung juga. Tapi Elisa karena ada asistennya juga yang baik juga. Udahlah Pak gitu kan. Kita udah jauh-jauh juga. Apa yang dia ngomongin ikut aja Pak. Rada-rada kesal juga. Tapi dia mau taat juga. Karena apa? Disuruh untuk membenamkan diri selama berapa kali? 7 kali di mana Sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh juga nih berdoa lagi ya. Tuhan aku mau ke Sungai Yordan. Memang kalau yang ke arah-arah dekat Yordania agak butek tuh ya. Waduh kok ini agak banyak lumpurnya juga. Tapi kalau yang dekat-dekat Danau Galilea itu jernih ya. Itu ada lelenya juga gede-gede ya. Orang Yahudi nggak makan lele ya. Orang Indonesia pecel lele ya. Saya pernah ngebatik seorang gitu kan, saya bilang, ini ada apa ini yang gigit-gigit saya ya? Fish terapi kah? Saya ingat sama gembala saya, Pak, bertahan Pak, itu ikan Pak. Yang pasti bukan kita jangan sampai dipatok lele nih kita ya. Paling tidak kayaknya ini mujair-mujair kecil lah ya. Ikan di Danau Galilea gitu kan. Jadi sampai ya Naaman ini pun juga ngomong nggak ada di daerah saya jernih-jernih ya. Itu airnya jernih ya seperti di NTT ya. Jernih-jernih airnya gitu kan. Bisa langsung diminum juga karena dari pegunungan. Ini mah butek gitu kan. Misalnya itu kotor gitu kan. Tapi dia tetap percaya dan taat Bapak Ibu Saudara ya. Dia benamkan diri selama 7 kali. Begitu dia bangkit. Selesai itu langsung sembuh kustanya. Amin. Ada orang juga ketika ke sana juga bilang, Pak, kalau 7 kali Bapak keluar ini
kulit ya, kayak opa gini bisa langsung baby punya kulit katanya gitu. Promo-promo orang yang ada di sana ya, yang ada di Holy Land ya. Bapak jangan terlalu lama Pak gitu kan. Nanti Bapak ini keluar gitu kan, bisa lebih muda lagi katanya gitu kan ya. Yang umur 60 mungkin bisa 30, Pak begitu naik gitu kan. Jadi kembali lagi, Naaman punya iman, janda di Sarfat punya iman, dan mereka mengalami mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Saya percaya jemaat New Life Community Church juga punya iman. Amin. Sehingga kita pun juga akan mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Mereka kan lagi kelaparan janda di Sarfat, tapi itu cara Tuhan luar biasa. Dia dengar apa yang menjadi suara Tuhan, dia beriman, dan Tuhan buat mujizat bagi kehidupannya. Yang ketiga, yang terakhir, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Kenapa itu ada Piala Dunia ya? Apakah salah? Ya. Ini contoh aja Bapak Ibu Saudara ya. Yakobus 2 ayat 17, ayatnya dulu kita lihat ya. Yakobus 2 ayat 17, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu harus dengan tindakan. Ambil contoh ya, nggak tahu nih Pak Alfred pegang apa nih Piala Dunia? Apa sudah pulang kampung ininya? Negara yang dipegang gitu kan. Contoh ya, Pak Alfred nih dikasih, Pak ini tiket Piala Dunia. Bapak nonton di sana, tiket pesawat sudah termasuk sama hotel. Pak Alfred hanya akan bisa menikmati Piala Dunia di sana ya, ketika Pak Alfred pergi ke Bandara Soekarno-Hatta ya, jangan salah ya, yang mesti yang internasional ya, jangan domestik gitu kan, nunggu-nunggu mana nih Kak pesawat mau pergi ke Amerika gitu, salah nunggu, di domestik harus ke internasional. Pak Alfred sudah lihat, wah ini jadwal penerbangan, naik pesawat langsung ke Amerika. Lihat lagi jadwal ininya di mana nih gitu kan, pertandingannya, lapangannya di mana, pergi ke sana, duduk di sana. Kemudian lihat lagi, oh ternyata ada fasilitas hotel juga, langsung check in juga. Itu artinya iman dengan perbuatan. Tapi iman tanpa perbuatan ya, hanya ngelihat tiketnya bagus ya, Piala Dunia loh gitu kan, ada juga tiket pesawat juga, ada akomodasi juga gitu kan. Terus di rumah aja, saya lebih mau nonton di televisi aja. Tidak menikmati Piala Dunia secara real dengan seluruh fasilitas yang ada. Oleh sebab itu mari ya, kita sudah dengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan ya. Kemudian iman itu muncul dan bangkit ya. Kemudian kita harus bertindak ya. Kalau kita sudah lihat, oh ini official memang benar nih, ini bukan penipuan ya. Ini benar-benar tiket resmi nih ya, diterima oleh Pak Alfred. Ini hotelnya semuanya memang benar, dicek lagi gitu, cross check, ini memang benar. Kalau sudah yakin ya, eksekusi langsung, gas kan gitu ya, berangkat ya. Sehingga ketika saya nonton Piala Dunia ya, saya akan melihat Pak Alfred ternyata ada di sana ya, di kerumunan orang. Karena apa? Pak Alfred bertindak, amin, sudah menerima tiket tersebut dan menjalankannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari ya, janda di Sarfat dia taat melakukan apa yang Elia katakan. Dia buat terlebih dahulu tuh ya, roti untuk dimakan oleh Elia. Dan apa yang terjadi? Elia katakan, mulai hari ini, selama di musim kering kelaparan ini ya, itu buli-buli akan tetap ada minyak ya, kemudian itu tempayan tetap ada, tepung, dan kalian tetap bisa makan. Itu Tuhan, katakan itu Tuhan, amin. Naaman pun juga ketika dia taat, ya, dia merendahkan hatinya, dia melakukan hal yang mustahil. Ini yang benar aja nih, mestinya datang gitu kan tumpang tangan, Elisa keluar tumpang tangan, kalau perlu cari minyak mana gitu kan, diguyur mungkin kan karena ini kusta gitu kan, najis. Tapi Naaman dia taat, membenamkan dirinya, dan dia mengalami mujizat yang daripada Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati di kayu salib, dan kesembuhan itu menjadi milik kita. Apapun sakit penyakit yang Bapak Ibu Saudara alami, hal yang pertama ketika saudara alami itu, saudara harus berseru kepada Tuhan,
Sakit apapun juga, katakan oleh bilur-bilur dari Yesus, aku sembuh. Amin. Jangan langsung begitu sakit, dokter mana nih dan obat mana nih? Tuhan terlebih dahulu. Amin. Tuhan terlebih dahulu. Itu sudah disediakan bagi setiap kita. Kita perkatakan tubuhku sehat, tubuhku sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalaupun juga setelah itu dituntun mau minum obat kah, mau ke dokter, silakan. Amin. Tapi ada juga yang Tuhan juga sudah sediakan, karena di firman-Nya juga ada. Tergantung Bapak Ibu Saudara. Contohnya gitu kan, saudara dikasih first class, terserah, silakan Pak, mau duduk di mana? Di bisnis, first class, bisnis, atau yang ekonomi. Terserah Bapak Ibu. Kalau mau pengen fasilitas bagus gitu kan, dikit-dikit ada yang datang tawarin makanan, udah makan dan sebagainya. Saya belum pernah duduk di bisnis ya, atau first ya. Tapi saya lihat aja gitu kan, ya saudara pilih tuh, saya pengen fasilitas gitu kan, ambillah bisnis kelas. Tapi kalau saudara berkata, udahlah gitu kan, saya pokoknya yang sempit-sempit aja gitu kan, yang biasa-biasa aja ya, yang rame-rame, ya udah ambil aja kelas yang ekonomi gitu. Pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan berikan yang terbaik ya, tanpa perlu harus ke dokter dan minum obat, kenapa tidak kita perkatakan iman kita juga Bapak Ibu Saudara, oleh bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Amin. Banyak kali saya pun juga di dalam kehidupan saya tidak mau mengizinkan iblis untuk terus berbicara di dalam pikiran saya ya, untuk hal-hal yang lain. Oh, jangan-jangan nanti. Kan tubuh kita ini kalau mau dicek semua ya mungkin banyak juga nih kan. Cek lagi ini Pak. Akhirnya begitu banyak batu-batu ditemukan di dalam diri kita, kemudian ini harus dilaser semuanya. Kalau perlu udah ambil bulldozer aja Pak, ini langsung sikat aja semua. Tapi kalau kita pun juga punya iman, amin. Saya percaya kuasa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita. Saudara bisa berkata, batu yang ada mungkin yang di tubuhku ini yang mengganggu, aku perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan punya kuasa. Amin. Jadi yang pertama dengar, kemudian yang kedua percaya, dan yang ketiga lakukan. Amin. Saya mau tutup dengan ini. Nuh, Bapak Ibu Saudara. Nuh, saya nggak tahu, memang Alkitab nggak menceritakan. Tapi Tuhan datang berbicara kepada dia, suruh bangun bahtera. Bisa aja kalau Nuh mungkin seperti kita ya. Tuhan, saya nggak ada basic di teknik, misalnya gitu kan. Saya nggak tahu ukur, mengukur, bangun, membangun Tuhan. Bisa aja Nuh berkata seperti itu. Dan bisa aja Tuhan mencari orang lain. Tapi Nuh ini luar biasa. Karena Tuhan yang minta dia bangun, ya mungkin dia beritahu juga, Tuhan saya nggak tahu. Mungkin Tuhan juga ngomong, Nuh tenang aja, aku yang akan beritahu. Ukurannya seperti apa, caranya seperti apa, yang penting kamu mau nggak? Dan puji Tuhan, Nuh mau. Demikian juga ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan lagi berbicara kepada setiap kita. Mungkin ada sesuatu yang baru mungkin bagi kita, Tuhan peluang-peluang yang Tuhan lagi datang sodorkan kepada kita. Kecenderungan kita kan langsung lihat CV kita gitu kan. Apa nih gitu kan. Tapi kalau mungkin itu kita pun juga sudah berdoa juga, kayaknya ini dorongannya kuat gitu kan. Saya percaya ketika kita mau percaya bahwa itu daripada Tuhan, dan Tuhan akan menuntun kita, ya, ikutilah tuntunan Tuhan tersebut. Amen. Step by step. Maka saya percaya, Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara berkata, saya nggak ada mungkin keahlian di teknik misalnya gitu kan. Tapi ketika saudara bisa meresponi akan panggilan Tuhan, akhirnya bisa loh mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan teknik. Atau mungkin saya nggak tahu nih dunia F&B gitu kan, dunia masak gitu kan. Tapi saudara dituntun untuk hal yang seperti itu. Responi, amin. Responi itu. Seperti Nuh, ya. Dia meresponi akan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan dia. Dan kita melihat Tuhan berikan hikmat kepada dia, ukurannya semuanya. Dan karena Tuhan yang menyuruh dia. Dan kita melihat akhirnya bahtera itu jadi. Demikian juga saya tidak tahu nih,
di dalam pergumulan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada sebuah penawaran-penawaran atau peluang-peluang yang Tuhan berikan, atau mungkin dorongan di dalam hati untuk dilakukan. Mari saya mau katakan, melangkahlah dengan iman. Saya nggak tahu, saya udah pernah cerita di sini belum, teman saya pun juga dari jualan di Tanah Abang, konveksi jualan baju, kemudian merambah ke kos-kosan, kemudian ada teman tawarin tanah di Bali, kemudian bikin kos-kosan di Bali, orang datang, Pak, ini kayaknya bukan kos-kosan lagi, Pak. Angkat dikit ini, Pak, ini udah bagus, ini hotel, Pak. Jadi hotel, Bapak Ibu Saudara. Kemudian karena dia memperluas kapasitasnya, saya dipanggil lagi ke sana, buka lagi yang baru. Ya. Udah 2 hotelnya. Dari apa? Dari belajar untuk apa? Meresponi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Amin. Bayangkan tuh, dari konveksi ya, dari jualan baju bisa lari ke itu, kemudian ke bangunan. Jadi saya kesempatan waktu di Bali saya ngobrol juga, gimana sih? Saya pengen tahu juga gitu kan ceritanya. Ya dibilang saya hanya belajar taat aja gitu kan. Kalau seperti perusahaan yang lain kan harus disiapkan segala sesuatunya, ya tentu dia juga nggak ini juga berhikmat juga ya. Dia minta orang-orang kompeten juga masukan dan sebagainya. Puji Tuhan, dan apa yang dia buat juga ya bagus gitu dan bisa menghasilkan uang. Saya tanya gimana nih okupansinya? Bagus juga gitu kan. Jadi kembali lagi, karena mau mendengar dan percaya dan taat, maka apa yang menjadi janji Tuhan bisa kita nikmati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. 2026 ya. The best is yet to come. Amin. Katakan di kiri kanan, 2026 yang terbaik akan datang di dalam kehidupanmu. Amin. Yang terbaik akan datang di dalam kehidupanmu. Haleluya, puji Tuhan.